Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Sore ini agak lama uploadnya, jadi karena sibuk bekerja, jadi saya jarang upload. Kali ini saya mau nge-review tang ampere. Sini ada, kemarin saya udah review digital clamp meter atau sering disebut dengan tang ampere. Tang ampere kemarin MT87 yang harga 100 ribuan, dan ini Cina juga dengan harga 200 ribuan ya. Jadi si tang ampere ini harganya 200 ribuan. Untuk kodenya sendiri adalah TS202. Jadi kodenya itu ini ya. Nah, TS202. Jadi kalau kalian mau cari itu online ataupun di toko-toko spare part pendingin, itu carinya yang TS202. Karena apa? Saya akan mereview produk digital clamp ampere atau tang ampere dengan kode TS202. Ini kita buka dulu, kita lihat dalamnya seperti apa. Jadi di dalamnya itu ada dompetnya, dompet seperti ini, dan kita buka, ada tang ampernya. Ini kodenya TS202 ya, jadi nggak ada merek, kayaknya itu produk Cina. Cuman ini tuh meskipun Cina, tapi saya akuin bagus karena banyak yang pakai. Kemudian daripada MT87 kemarin itu pemakaian lebih awet yang TS202 ini. Jadi selain fiturnya komplit, dia juga lebih awet. Tapi ini bukan promosi ya, saya cuma mereview. Namanya produk Cina ya. Nah, di sini dapat juga ini lupa tadi, satu kabel termistor. Ini untuk suhu dan juga kabel testernya. Ini udah tak buka tadi. Jadi kita dapat dompet, tang ampernya, kemudian kabelnya besar ya seperti ini. Kemudian termistor, ini untuk suhu. Jadi fitur apa saja sih yang ada di tang ampere ini? Kalau kemarin ampere itu MT87 pasti udah ada ampere, voltase 220, DC, dan ini kontinuitas ohm ini ada. Cuman untuk frekuensi, Celsius suhu, dan NCV itu belum ada. Jadi fiturnya itu tambahannya NCV, kemudian frekuensi, suhu, dan juga ada untuk alat untuk mengukur kapasitor di sini ya. Jadi bisa buat ukur kapasitor. Jadi satu alat ini bisa kita gunakan untuk banyak ya. Nah, oke teman-teman, mari kita coba fitur yang pertama. Ini dimulai dari paling atas, itu adalah tombol off. Dan kemudian yang kedua ini adalah NCV. Jadi di sini adalah NCV ya. Nah, di sini ada EF. NCV ini adalah non kontak voltage detector. Jadi kalau non kontak itu tidak ada kontak ya, jadi kita tanpa menyentuh voltage itu listrik detektor. Jadi kita mau ngecek listrik tanpa bersentuhan atau tanpa kontak langsung dengan listrik tersebut. Contohnya kontak langsung itu adalah touchpen ya. Nah, ini tanpa kita sentuhkan, kita sudah bisa mengetahui apakah ada listriknya, apakah tidak. Seperti apa cara kerja NCV ini? NCV itu kita contohkan di sini sudah ada listriknya ya, colokan, dan ini menyala. Itu caranya seperti ini. Nah, di sini ada simbolnya. Ini yang paling akurat itu sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi pakai sensor untuk mengecek arus listriknya, itu yang pertama. Jadi kalau
putusnya di mana itu ketahuan. Misalkan ini kabel kita nggak tahu, kebetulan setrumnya putus di sini kabelnya, dan kita aliri listrik, kita urut, pasti putusnya di sebelah sini, kesininya nggak ngalir. Nah, seperti itu ya teman-teman. Contoh untuk kabel yang nggak ada strum ya tetap nggak bunyi ya dia ya, jadinya tetap yang dicek itu yang ada arus listriknya, baru dia mau menyala. Kemudian untuk fitur selanjutnya adalah ampere ya, dimana ampere ini untuk mengukur ampere atau beban kerja dari dinamo atau benda kerja yang terhubung kepada listrik ya. Jadi bebannya itu berapa ampere. Itu untuk ampere seperti kemarin bisa kita cek salah satu contohnya seperti ini. Contoh di sini ampere adalah 1,55 ya ampernya. Nah, ini ampernya 1,55, bisa kelihatan apa tidak ini. Kemudian kita ukur. Untuk pengukuran itu mengukur salah satu ya, jadi bukan seperti ini. Kalau ini kan ada 2 kabel apa 4 kabel, kita ukur salah satu. Bebannya seperti ini. Salah satu 0 atau listriknya. Kita coba dengan cara seperti ini. Jadi untuk ampere standar itu adalah 1,55. Nah, ini kita coba ukur salah satu saja. Nol 0,005 ya jadinya. Jadi ini nggak bisa ngukur, jadi bebannya itu cuma 0,05 jadi bebannya di sini untuk ngecas HP. Nah, ini 0 lagi. Nah, kemudian selanjutnya ampere sudah, ini kita cek voltase 220 atau voltase listrik 220 volt. Kita cek listriknya di sini. Nah, untuk di sini listriknya 216 volt ya, jadi cukup bagus, mendekati 220. Nah, 216 volt, 217 volt lah. Kemudian untuk di sini ini strip putus-putus ini untuk DC ya, yang seperti ini. Nah, untuk pengecekan yang DC ini yang strip titik-titik, kita bisa mengeceknya. Ini kita pakai baterai ya, di sini baterainya berapa ya? 1,5 biasanya. Nah, ini 1,5 volt ya di sini ya. Ini 1,5 volt. Kita cek di sini. Kalau bisa jangan nyentuh ke tangan karena ini sangat sensitif. Nah, ini keluar 1,6 volt. Jadi harusnya 1,5, ini 1,6, berarti bagus ya. Melebihi sedikit. Kemudian setelah DC di sini ada untuk ohm di sini ya.
atau resistor atau hambatan. Kita bisa mengeceknya untuk resistor. Nah, ini kita ada contoh di sini, ada resistor kecil ya. Ini resistor. Cuman lebih bagus untuk resistor itu. Nah, di sini ada lambang ohmnya di sini. Ini tak perjelas soalnya biar lebih jelas. Nah, itu muncul 3,26 berapa? 3,26. Ini resistornya ukurannya 3,26. Ini resistor. Tiga koma tiga ya. Jadi untuk resistor pengukurannya seperti ini. Kemudian lanjut, di sini ada lambang seperti sinyal. Nah, ini untuk kontinuitas. Nyambung atau putus. Kalau kita sambungkan, nah ini bisa kita tes untuk pencarian kabel putus atau tidak. Nah, ini nyambung. Bunyi kalau nyambung. Jadi kontinuitas. Nah, seperti itu. Ini untuk kontinuitas. Kemudian kita pencet fungsi lagi. Ini kan ada banyak ya. Kita pencet fungsi lagi. Di sini juga sama. Untuk kontinuitas juga, cuman dia nggak bunyi, cuman biasa 0 nilainya. Hampir sama. Kemudian kita pencet lagi. Nah, di sini ada tulisan farad F. F ini adalah farad atau kapasitor. Jadi posisi selektor di sini kita bisa mengecek kapasitor ya. Ini diposisikan seperti ini. Nah, sampai ada tulisan F-nya atau farad. Ini kita cek kapasitor. Di sini saya sudah siapkan kapasitor. Nah, untuk yang kapasitor ini tadi, kompresor. (8,7) harusnya 20, yang fan harusnya 2. Malah 0, ini. Positif, ini kapasitor rusak ya jadinya. Nah, jadi ini 22, yang 20 ketemu 8,7, yang 2 cuma ketemu 0, jadinya positif, kapasitor rusak. Nah, terus seperti ini. Saya ada satu lagi. Apakah ini kondisinya buluk? Apakah bisa dipastikan rusak? Ini coba kita cek ya. Jadi di sini kapasitor AC juga, ini 20 mikrofarad ya. Jadi plus minus 5% sampai 10%. Kita cek. Harusnya ketemunya 20 mikro. Nah, ini ketemunya 19,48. Berarti kapasitor ini masih bagus. Kecuali kalau kayak tadi 20 ketemunya cuma 8, itu kemungkinan nggak bakalan kuat ya kompresornya. Nah, ini 19,48. Jadi dia bisa masih bagus. Jadi meskipun ini kondisinya buluk, ini jelek, ini masih bisa dipakai. Dan saya ada lagi, apakah batasannya itu ada maksimalnya? Itu saya pernah mencoba sampai 500 mikrofarad, itu dia masih bisa ngebaca. Di sini kita lihat kapasitornya 300 mikrofarad. Kapasitor starting tapi ya ini. Untuk nilainya kadang naik turun nih. Ini 347. Nah, itu hasilnya 347. Karena ini kapasitor starting, jadi melencengnya kadang jauh.
Nah ini berarti kondisinya masih bagus. Biasanya kalau starting rusak dia nggak kebaca atau berkurang ya nilainya, jauh berkurangnya jauh. Kemudian untuk hash atau frekuensi ini saya belum begitu mengerti ya fungsinya apa. Yang jelas itu adalah frekuensi. Kita coba di listrik untuk mengukur frekuensi listrik. Tapi frekuensi ini untuk mengukur frekuensi ini malah ketemunya 12,8 ini hasilnya. Nggak tahu bagus atau enggaknya ya untuk frekuensi. Mungkin nanti ada, kalau ada yang tahu bisa tambahkan komen di bawah. Ini naik soalnya. Kemudian untuk C itu Celsius atau suhu. Kita bisa cek suhunya. Ini kita lepas dulu. Untuk pengecekan suhu kita pakai termisnya ya. Sini ada pengukur suhunya, dimana seperti termometer. Jadi di sini ada ujungnya. Ujungnya ini kita tempelkan di benda yang akan kita ukur suhunya. Ini termisnya. Ini suhunya sedang bekerja. Nah untuk suhu ini kita cek, aduh susah banget ini. Ini kita cek suhunya, kita masukkan termisnya ke dalam sini ya. Maaf ini banyak daging kurban kemarin. Nah ini suhunya kita bisa lihat, langsung turun ya. 7 derajat Celcius. 6 masih turun, apakah bisa turun lagi? Jadi alat tang ampere ini saya akuin meskipun produk dari negeri bambu, negeri Cina itu, tapi barangnya bagus dan banyak yang pakai. Untuk harganya itu 200 ribuan, mungkin kalian bisa cek di online. Saya kalau di sini 250 ya dapatnya di toko langsung. Untuk yang tang ampere itu sebenarnya banyak yang mahal, cuman yang penting kita bisa pakai untuk kerja. Ini masih turun 4 derajat. Jadi untuk mengukur suhunya itu ini kita masukkan ke benda kerjanya. Nah ini udah naik lagi ya. Seperti itu cara kerjanya. Nah, oke seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya si tang ampere ini fungsinya ada banyak ya. Di sini ada NCV untuk ngetes non kontak voltage atau arus listrik dengan cara ditekankan seperti ini. Ini berarti ada arus listriknya. Kemudian di sini ada ampere, biasa untuk mengukur ampere, voltase 220. Di sini voltase DC. Di sini ada kontinuitas ohm dan juga pengetesan kapasitor, tinggal kita pilih. Nah, di sini ada ohm, kita pencet ini jadi kontinuitas. Ini kita pencet sama kontinuitas juga, tapi nggak bunyi. Dan kita pencet lagi, ada tulisan farad di sini ya. Farad di sini adalah untuk kapasitor. Kita kembali lagi, dan kemudian untuk hash ini adalah frekuensi. Cuman saya belum mengerti ya. Dan ini real hash-nya saya juga belum mengerti cara kerjanya gimana. Cuman sudah saya contohkan tadi kurang lebih. Dan ini ada derajat Celcius untuk mengukur suhu atau termometer ya, dengan menggunakan termisnya. Dan untuk hold ini untuk menyimpan ya. Nah ini hold ini untuk screenshot atau bahasanya screenshot. Kalau posisi susah kita pencet hold,
baru kita lihat seperti ini, itu ketemu screenshotnya, screenshot layar ya. Nah ini udah berubah lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.